Mungkin tren waktu COVID kemarin, bahkan sampai hari ini, banyak orang-orang yang kena PHK dan mereka struggling untuk pekerjaannya. Bukan hanya PHK, tetapi banyak juga bisnis-bisnis yang gulung tikar. Karena ini benar-benar tantangan kita bersama. Oke, buat teman-teman yang sedang membangun lagi karir, membangun lagi bisnisnya, semoga sukses. Gue doain. Di kesempatan ini gue mau sharing mengenai satu cerita yang lucu. Pasti kalian yang ngerti cerita ini relate banget gitu. Yang gue kasih judul, di perusahaan ini orang-orang malah minta di PHK. Jadi ini adalah cerita pengalaman gue lah ya. Di sebuah perusahaan di mana gue pernah bekerja dulu gitu. I don't want to mention the name. Ada yang lucu di perusahaan ini gitu, di mana karyawannya itu banyak yang minta di PHK. Kok bisa kayak gitu? Mari kita lihat ceritanya. Gue punya anak buah, mungkin berapa ya, gue lupa ingat, tapi katakanlah 10 orang gitu ya. 10 orang ini di bawah supervisi gue gitu. Ada cerita yang menarik pada suatu hari, ya kan. Gue suruh dia untuk mengangkat sebuah benda yang berat dari gudang untuk diantarkan ke orang yang membutuhkan barang ini gitu. Nah kemudian barangnya waktu dicari-cari nggak ketemu, terus akhirnya ketemu gitu ya. Nah dalam proses pencarian ini dia udah kayak capek ya kan. Aku juga orangnya nggak suka nge-force orang sih, udah capek gitu kan. Terus pas mau diangkat, gue kan ada di sekitar lokasi tempat pencarian barang itu. Terus dia ngomong ke gue, Pak, kalau bisa saya di PHK aja lah. Oh, gue bingung. Kok minta di PHK gitu? Gue aja pengen banget kerja di perusahaan ini. Tadinya sebelum gue masuk gitu. Kenapa lo minta di PHK gitu kan? Oke, gue mulai bingung. Gue gak bisa jawab dong. Kan gue harus menjaga, gak boleh sembarang ngomong. Takutnya salah ngomong gitu. Akhirnya udahlah. Dibawa, angkat barangnya, pergi, selesai. Singkat cerita, gue mulai bertanya-tanya nih di dalam sepanjang hari-hari gue gitu. Sampai suatu hari gue mendengarkan sebuah cerita yang gak sengaja dari orang lain gitu. Dan kebetulan gue ada di kumpulan orang-orang itu dan ada yang cerita. Kalau beberapa orang di perusahaan ini itu sebenarnya ada satu tren tertentu ketika tanaman yang mereka tanam di kebun mereka itu sedang panen, ya, mereka itu berusaha untuk di PHK-kan oleh perusahaannya karena mereka ingin bekerja untuk memanen tanaman itu gitu, dan itu butuh waktu beberapa bulan. Ketika sudah mereka panen, nanti baru mereka akan lakukan sesuatu lagi gitu. Nah, mereka itu pengen banget di PHK gitu dengan pikiran bahwa mereka akan dapat pesangon gitu kan. Mereka nggak boleh ngajukan resign karena nanti nggak jadi dapat pesangon. Mereka pengennya di PHK. Jadi kadang-kadang mereka itu bertingkah atau berperilaku yang sedikit bikin pimpinannya kesel atau bikin orang lain jadi bisnis jadi terganggu kayak gitu ya. Akhirnya ada beberapa kali mungkin strategi ini berhasil, orang di PHK-kan, dikasih pesangon. Nah dia akhirnya bekerja untuk memanen kebunnya gitu kan. Nah setelah kebunnya dipanen, selesai panen gitu, mereka akan datang lagi nih ke perusahaan dengan membawa nilai-nilai yang mengatakan bahwa, hey, kamu harus mempekerjakan kami, masih banyak nih anak-anak muda yang nggak dipekerjakan gitu kan. Akhirnya mereka karena kita menjaga situasi yang kondusif, dipekerjakan kembali. Nah, aku tuh nggak memberikan tendensi apapun bahwa ini orang salah, ini benar, ini salah. Ya, kalian bisa berpikir sendiri bahwa maksudnya gini, aku bisa mengerti situasi mereka.
aku bisa mengerti situasi mereka dalam situasi lingkungan seperti itu, dalam waktu seperti itu, oh, kompleks faktornya gitu ya. Nggak semata-mata kita lihat nih orang begajulan banget sih gitu. Tapi ada banyak faktor yang membuat mereka akhirnya berperilaku seperti itu. Unik ya guys ya. Apa kalian punya cerita seperti ini di tempat perusahaan-perusahaan kalian? Komen di bawah. Nanti kalau cerita kalian menarik, kita bikin live streaming dan kalian bisa ceritain pengalaman kalian itu. Thank you guys, bye.